Perubahan dalam aspek budaya ada 4 macam bukti pengaruh kolonialisme dalam bidang budaya, yaitu 1. Benteng Pardebuk di Yogyakarta. Yang kedua, penyebaran agama Kristen. Yang ketiga, penyebaran agama Katolik. Yang keempat, pakaian, bahasa, makanan, dan jenis pekerjaan baru. Selanjutnya akan dibahas perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang. Yang pertama, perubahan dalam aspek geografi. Misi untuk memenangkan Perang Dunia II mendorong Jepang menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis yang menghadapi tentara sekutu. Migrasi terjadi terutama untuk mendukung Perang Jepang menghadapi sekutu. Yang kedua, perubahan dalam aspek ekonomi. Perang Jepang membawa kemunduran dalam bidang perekonomian di Indonesia. Wajib sektor padi dan tingginya pajak pada masa pendudukan Jepang menyebabkan terjadinya kemiskinan luar biasa, seperti gelandangan, pengemis, kriminalitas semakin berkembang akibat lemahnya perekonomian rakyat. Selanjutnya, nomor 3 adalah perubahan dalam aspek pendidikan. Kegiatan pendidikan dan pengajaran menurun, kegiatan perguruan tinggi macet. Sementara itu, tradisi Jepang terus dikenalkan di Indonesia, yaitu di sekolah-sekolah mulai dari tingkat rendah. Para siswa terus digembleng agar bersemangat Jepang atau Nippon Saishin. Selain itu, para siswa juga harus menyanyikan lagu Kimigayo atau lagu kebangsaan Jepang, lagu-lagu lain, dan menghormati bendera Hinmomaru. Selanjutnya, nomor 4 adalah perubahan dalam aspek politik. Sudah kami bagi menjadi 3 poin penting. Yang pertama adalah MIAI atau Majelis Islam A'la Indonesia, yaitu adalah satu-satunya organisasi yang diperbolehkan hidup karena sangat anti budaya barat atau Belanda. Yang kedua, beragam tanggapan dari para tokoh terhadap Jepang. Ada 2 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang masih mau bekerja sama dengan pemerintah Jepang, akan tetapi masih menggelorakan pergerakan nasional. Sedangkan kelompok 2 adalah kelompok yang tidak mau sama sekali bekerja sama dengan pemerintah Jepang, akan tetapi melakukan gerakan bawah tanah. Yang poin ketiga adalah masa akhir pendudukan Jepang yang terjadi revolusi politik di Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia, di mana momen ini adalah momen yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. 5. Perbedaan dalam aspek budaya. Jepang berusaha menjebakkan Indonesia dengan ajaran Shintoismenya, dengan menghormat kepada matahari serta menyanyikan lagu Kimigayo yang menimbulkan berbagai macam perlawanan di berbagai daerah. Pada tanggal 20 Oktober 1943 didirikanlah Komisi Penyempurna Bahasa Indonesia. Tugas komisi ini antara lain menentukan istilah-istilah modern dan menyusun tata bahasa normatif serta menentukan kata-kata yang umum bagi bahasa Indonesia. Selanjutnya, apakah kalian tahu siapa itu Franciscus Severus? Franciscus Severus adalah orang yang menyebarkan agama Katolik dari bangsa Portugis. Agama Katolik ini berkembang di daerah NTT seperti Flores, Solor, dan Timor. Selanjutnya adalah tanaman jarak. Tanaman jarak ini dikembangkan sebagai bahan produksi minyak yang dibutuhkan untuk mesin perang. Tanaman ini digunakan Jepang untuk membantu dalam Perang Dunia II.